Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ketemu lagi Bang. Semuanya halo guys. Ini kita ketemu lagi di review MotoGP Qatar 2022. Nah, Bang. Oh ya teman-teman, jangan lupa jaga prokes ya Bang. Protokol kesehatan jangan sampai kendor. Walaupun angka COVID-nya udah turun, Betul. tapi jangan kasih kendor. Iya. Oke, Bang. Siap. Ini kejutan nih. Semua terkejut. Semuanya terkejut. Kita juga bubar ya. Iya. Emang Ducati. Tebakannya Ducati. Bukan yang Ducati 63. Iya, bukan pembalap apa ya? Bukannya pembalap satelit justru. Iya. Justru pembalap ya pabrikannya. Iya, yang bermasalah ya. Itu dia. Nih apa ya, Bang? Lagi-lagi sih emang dari start udah mengejutkan nih. Betul. Kalau kita lihat Pol Espargaro ke depan. Iya. Ini suatu apa ya kejutan lagi. Jadi jauh berbalik ke 180 derajat ketimbang di tahun lalu. Itu. Ini unpredictable. Betul. Oke. Nah, menurut Bang Joni nih, nih kita bicara dulu soal jalannya race nih. Oke. Apa ya yang membuat ya tadi ini jalannya MotoGP Qatar nih agak sulit ditebak. Betul. Menurut Bang Joni apa nih Bang? Jadi ada dua faktor sebenarnya. Satu, tim yang sudah siap motornya dan tim yang belum siap motornya. Itu Tim satu. yang sudah siap? Yang sudah siap tentunya sebenarnya kalau kita melihat Ducati, Oke. Honda, dan kalau saya lihat lagi sebenarnya KTM itu udah Oke. mulai. Itu yang Siap. pertama. Yang kedua adalah faktor pemilihan ban. Oke. Kemarin itu sebenarnya overall hampir keseluruhan itu mengadopsi pilihan ban sejak dari awal sebelum masuk starting grid. Tetapi kemudian ada beberapa pembalap, totalnya ada 4. Oke. Pol Espargaro, kemudian Marc Marquez, Enea Bastianini, dan satu lagi ada Ducati pokoknya. Nah, awalnya Pol Espargaro dan Marc Marquez menggunakan medium soft. Oke. Nah, kemudian awalnya juga Enea Bastianini itu soft. Oke. Nah, Enea Bastianini mengganti ban belakangnya menjadi medium. Kedua Honda pabrikan menggunakan ban soft. Cuman yang lebih dahsyatnya lagi adalah Marc Marquez menggunakan soft yang udah dipakai. Nah, itu yang menjadi Ini pertanyaan jadi gue. problem. Nah, ini yang akhirnya kemudian rencananya mungkin Marc Marquez coba untuk bisa lepas dari whole shot pertama itu, tapi sayangnya kemarin tuh justru malah Pol Espargaro yang cantik dan apik melakukan start. Dan lebih dahsyat lagi kemarin itu yang super start itu adalah Brad Binder. Ya. Nah, sementara yang saya harapkan sebenarnya kemarin Jorge Martin bakal melakukan hal serupa di Doha tahun lalu. Ternyata dia agak sedikit terlibat duel kecil dengan Enea Bastianini. Nah, baru kemudian jalannya lomba didikte oleh Pol Espargaro. Dan yang faktor ketiga adalah itu tadi. Strategi di Losail ini dengan kemarin dimajukan jadwal dari biasanya malam. Ya, itu 2 jam lebih maju ya. Iya, jadi agak maju sehingga dengan pemilihan ban yang jauh lebih lembek, terkecuali KTM memilih medium-medium, ini membuat benar-benar faktor strategi menjaga tingkat keausan ban sangat utama. Ya. Nah, itu sebabnya kita lihat bagaimana yang menggunakan soft agak sedikit bermasalah di paruh balapan yang kedua, karena mereka harus memaksa, apalagi ya ini yang menjadikan bagaimana Enea Bastianini ini jadi kuncian. Dia mampu menjaga tingkat keausan ban dengan sangat apik. Dan berkali-kali kalaupun dia mengambil manuver menyalip lawan-lawannya tidak secara istilahnya agresif gitu, yang memaksa ban cepat habis. Tetapi kebanyakan smooth, bagaimana dia menyalip Marc Marquez, kemudian menyalip Brad Binder, sampai akhirnya dengan Pol Espargaro. Pol Espargaro malah blunder karena dia berusaha untuk menyalip di tikung pertama, melebar dan agak keteteran mengejar Brad Binder di urutan kedua karena Brad Binder bannya jauh lebih konsisten. Itu 3 faktor yang membuat kemarin balapan saya rasa sangat-sangat cihuy untuk disaksikan. Karena kalau gue lihat ya Bang, ya tadi yang Bang Joni bilang, ini ujung-ujungnya sebenarnya strategi ban. Betul. Strategi ban bahwa ya siapa yang mampu mempertahankan keawetan ban sampai akhir balap itu ya dia yang juara. Yang juara. Karena kalau kita lihat ya
1 lap terakhir atau last lap lah. Iya. Ini sebenarnya jarak Paul Espargaro dengan Brad Binder pun bukan sorry Enea Bastian ini makin dekat dengan Brad Binder. Betul. Ya ini kalau kata teman-teman coba 1 lap lagi gitu kan pasti kena tuh gitu kan. Nah ini sebenarnya gitu kan, tapi kan ya pinter-pinter pembalap. Betul. Siapa yang mulai attack duluan, siapa yang mau ngawetin ban duluan, iya, ya ujung-ujungnya balik lagi ke performa di akhir. Betul. Karena ya Brad Binder medium. Betul. Enea Bastian ini udah kelihatan banget kehabisan ban depan. Kehabisan ban, betul. Apalagi Marc Marquez. Marc Marquez ya yang pakai ban soft use tire. Iya, katanya sempat ada yang bilang udah berapa lap, ada yang bilang udah lebih dari 5 lap. Nah, jadi ya mau nggak mau. Makanya. Jadi kalau kita perhatikan kayak Marc Marquez, dia pakai ban use tire. Iya. Ya tadi ya Bang, tujuannya sebenarnya untuk ya ada grip lebih dulu ya. Betul. Di awal ya. Jadi karena ban tidak perlu proses pemanasan, karena kan kalau ban baru butuh kayak semacam proses pemanasan lebih dulu sehingga ban lebih mencengkram. Nah ini Marc Marquez harapannya bisa mencengkram lebih awal dan dia bisa bikin gap. Bikin gap. Oke. Nah itu ya Bang, tentang ya sebenarnya strategi yang mampu ya mensiasati strategi ban dia yang menjadi juara seperti Enea Bastian ini. Bahwa dia juga mengakui bahwa ketika dia melihat Paul Espargaro kabur, ya gue udah harus kabur. Iya. Walaupun keinginan gue ya nanti dulu untuk saving ban nih. Betul. Tapi ya mau dikata apa coba Paul Espargaro kabur duluan? Iya. Akhirnya ikut kabur dia. Ya paling tidak kemarin itu mungkin Enea Bastian ini berusaha untuk tetap bisa istilahnya memperpendek jarak dengan yang terdepan, jangan sampai terlalu jauh tertinggal. Itu. Nah Bang, itu tentang jalannya balapan. Betul. Strategi. Ini yang menjadi penasaran buat gue. Balik lagi nih, Ducati nih. Ya walaupun menangnya Ducati, tapi bukan Ducati pabrikan. Ducati pabrikan justru. Yang seharusnya ya ini tim yang lebih kuat dong daripada tim satelitnya harusnya ya. Betul. Kecuali ketika di eranya dulu GP500 Valentino Rossi gitu ya. Betul. Nah, ini nih di Ducati ya seperti kita ketahui nih, Ducati 4 pembalap lah harusnya yang istilahnya menjadi apa ya tumpuan untuk Ducati course pengembangan motor kan. Iya. Ada Pecco Bagnaia, Jack Miller, Jorge Martin, Johan Zarco. Iya. Nah, dari 4-4-nya ini, 4 pembalap ini nggak ada yang sukses nih. Betul. Johan Zarco aja baru dapat di akhir-akhir. Itu ya sempat bikin kaki juara dunia MotoGP 2021 sih, tipis. Tipis banget. Iya, ibaratnya kayak dulu Tony Elias Valentino Rossi di Portugal 2006. Iya. Itu 0, berapa gitu, 0,13 atau berapa gitu kan. Betul. Nah, ini Bang, ini 3 pembalap ini jatuh. Iya. Miller, bukan jatuh sih, did not finish lah. Iya, Miller karena kendala elektronik. Terus Jorge Martin dan Francesco Bagnaia sangat sama Bagnaia dia. Crash bareng. Betul. Nah, ini ada apa sih Bang? Jadi sebenarnya kalau saya melihat bahwa pembalap tim Ducati pabrikan dalam hal ini Pecco Bagnaia dan juga Jack Miller ini tanda petik kaget. Kaget karena apa? Karena menjadi pembalap pabrikan itu tidak cuman dapat motor pabrikan lebih kencang bla bla apa, tapi ternyata ada beban atau tugas yang harus dijalankan oleh si pembalap pabrikan ini untuk mengembangkan. Nah kemarin itu dengan kondisi tanda petik sesi pengetesan pramusim cukup pendek, Ducati belum menentukan pilihan mesin seperti apa. Makanya sebenarnya kemarin itu kalau Mandalika tanda petik tidak ada masalah dalam artian kondisi aspalnya mungkin mulus, Ducati bisa membandingkan performa mesin 2021 dan 2022 karena memang pada saat di Mandalika itu Ducati ingin mengembangkan motor yang mesin 2022. Tapi kemudian di saat kondisi faktor yang tidak bisa dihindari terjadi, Ducati agak jadi tidak mendapatkan feedback yang meyakinkan harus menentukan pilihan motor mana sampai akhirnya Pecco Bagnaia merasa bahwa saya pengennya masih pakai yang 2021 deh. Nah, cuma itu sempat jadi heboh karena pada saat pemberitaan itu seorang
direktur motorsportnya Paolo Ciabatti itu sempat naik pitam dengan ada gambaran atau ada opini atau ada semacam pemberitaan bahwa Ducati pabrikan menggunakan mesin 2021, langsung dia meralat itu hybrid. Nah ini yang menjadi problem karena tugas sebenarnya Pecco Bagnaia ini menentukan mesin apa, tiba-tiba dia memberikan saran memilih untuk mesin yang musim lalu. Ini agak sedikit membuyarkan fokus dan ternyata ini juga yang membuat Pecco Bagnaia tidak bisa memberikan performa terbaiknya dan dia mengungkapkan, makanya di saat kemarin latihan di MotoGP Qatar dia baru bisa menumpukan ritme terbaik di free practice 4. Itu dengan motor yang dia pakai saat tes di Malaysia yang kebanyakan mesin 2021. Ini yang akhirnya membuat ya dilema, belum dapat settingan pakai motor yang 2021, hasilnya kurang bagus, Pecco tidak bisa menjamin. Dan bahkan di jumpa pers sebelum jumpa pers setelah kualifikasi, Pecco hanya bisa menggambarkan belum dapat feeling. Ini saya tidak bisa yakin bisa membawa motor ini jadi juara. Jadi alhasil dia hanya menargetkan bisa bermain di 5 besar. Nah, fatalnya lagi pada saat di lomba, Pecco Bagnaia merasakan, ada yang aneh dengan motor nih. Tidak seenak yang dia pakai saat dia berhasil podium kedua tahun lalu. Dan coba dia push. Makanya kemarin pada saat kejadian itu dia mencoba untuk mempertahankan posisi jangan sampai disalip Jorge Martin. Ternyata dia coba paksa. Ya efeknya dia terlalu ngambil terlalu dalam, akhirnya kehilangan ban depan dan menabrak Jorge Martin. Sebenarnya overall kalau Jorge Martin sih tidak ada masalah. Dia emang kemarin itu strateginya menyalip Pecco Bagnaia kemudian menjaga jarak dengan yang rombongan depan. Baru ntar di lap-lap terakhir dia akan melakukan manuver kuncian untuk bisa masuk podium. Ini yang menjadi titik perhatian gue lagi nih, bahwa kalau diperhatikan, kalau ketika start dari 4 pembalap yang tadi kita sebutin tuh, betul. Jack Miller, Pecco Bagnaia, Jorge Martin, Johan Zarco, itu startnya nggak ada yang benar. Betul. Padahal kalau biasanya ini Ducati dengan whole shot device-nya ini udah perkasa banget lah. Apalagi Jorge Martin tahun lalu di Qatar. Betul. Dari posisi berapa bisa langsung ke depan. Nah, ini gue sampai gue berpikir bahwa memang bener nih ada masalah dengan motor ya tadi Bang Joni bilang lah GP21 hybrid ataupun kalau untuk yang tim satelit Pramac nih udah GP22 spek A. Nah, ini memang kayaknya ada masalah nih. Satu hal itu benar-benar menjadi pertanyaan juga. Cuman memang dari kemarin pantauan pemberitaan bahwa akhirnya Ducati itu kan sebenarnya kemarin itu menjadi hari terakhir homologasi mesin kan. Jadi Ducati itu memasukkan 3 jenis mesin. Yang spek 2022 ini untuk Pramac Racing dan juga Enea Bastianini dan Luca Marini. Nah, spek hybrid 2022 hybrid artinya 2021 yang pakai pengembangan 2022 ini tim pabrikan. Sampai Jack Miller pun terpaksa harus ngikut. Kalau pamannya dilihat dari bahasa tubuhnya sebenarnya dia lebih setuju ke 2022. Nah, kemudian yang 2021 adalah pembalap debutan yaitu Bezzecchi dan Fabio Di Giannantonio. Nah, sepertinya problem ini juga akhirnya berpengaruh kepada elektronik. Elektronik Jack Miller yang harus finish atau gagal finish lebih dulu dan sampai dia tidak mukanya tuh biasa kan ngocol banget tuh. Ini kemarin tuh nggak ada iseng-isengnya nggak ada tengil-tengilnya gitu. Dan nunggu beberapa lama baru dia mengatakan bahwa kondisinya memang masalah elektronik. Tapi mereka berharap di ronde kedua nanti di Mandalika dengan kemarin hasil yang dibukukan oleh Ducati cukup menjanjikan, saya rasa mungkin akan ada kesempatan mereka untuk bisa membalas kekalahan di MotoGP Qatar kemarin buat tim Ducati pabrikan. Memang sih ya problemnya Jack Miller gigi 4 doang katanya Bang. Gigi di tek lurus katanya. Waduh. Yang sementara lain gigi 6 dia gigi 4 kan sampai dia ngeri-ngeri gua ngeri tabrak nih gitu kan. Aduh, gila. Terus
Jorge Martin juga, ya kan? Ya. Startnya itu bermasalah. Startnya bermasalah. Jadi kalau tidak sampai senggolan dengan Bastian ini, mungkin dia bisa masuk setidaknya posisi 3 deh. Makanya dia, wah kalau dia push terus, ya yang ada kan tabrakan berdua tuh. Itu dia. Nah, tapi selain problem start, ya sebenarnya tadi Bang, para pembalap sendiri mengakuin bahwa ini untuk mesin ya GP22 ataupun GP21 hybrid, ada sedikit masalah dalam akselerasi. Ya entah itu terlepas dari yang elektronik yang dialami oleh Jack Miller ataupun ya dari sisi yang lain. Tapi yang pasti dia bilang masih ada masalah di alam akselerasi. Ya makanya Johan Zarco sama Quartararo di track lurus kayak Zarco usaha banget. Biasa ya. Dulu set ini tadi butuh pelet terakhir baru bisa gap finish kan gitu. Ya. Nah itulah tentang Ducati guys. Jadi memang ada sedikit masalah yang harus diselesaikan oleh Ducati Core sendiri tuh. Oke. Bang, siap. Kita bicara tentang Honda nih. Honda. Ini menarik karena kenapa? Seolah-olah ya RC213V ini udah bukannya motor Marc Marquez lagi. Iya, betul. Tapi udah motornya Pol Espargaro, motornya Nakagami. Aduh, dan Alex Marquez adanya. Iya. Nah, itu. Gue ngeliatnya seperti itu, Bang. Betul. Gimana, Bang, menurut Bang Joni? Jadi, ini seperti yang diungkapkan oleh Takeo Koyama ya, bahwa sebagai istilahnya manajer teknis dari Honda Racing Corporation, dengan kejadian absen Marc Marquez 2 musim, di mana saat itu mereka sangat memfokuskan diri kepada seorang Marc Marquez dan itu dibuktikan dari 2013 sampai 2019 menang terus, tetapi kemudian mengorbankan pembalap lain dan ternyata kena tulak istilahnya, kena bumerang pada saat jagoannya cedera, bermasalah, tidak ada yang bisa. Nah itu yang 2 musim kemarin akhirnya dijadikan referensi untuk mengembangkan motor Honda 2022 ini yang lebih istilahnya bisa digunakan oleh semuanya. Itu sebabnya di saat launching kemarin itu Koyama mengatakan bahwa RC213V 2022 ini benar-benar baru, dari mulai istilahnya geometrisasi, kemudian fairingnya, kemudian juga elektroniknya, dan juga kemudian karakteristik mesin, meskipun dia tidak membeberkan apakah big bang atau screamer gitu. Dari situ yang paling sangat disukai oleh pembalap selain Marquez, bahwa awalnya yang beberapa musim belakangan ini RC213V itu rear gripnya nggak dapat, nah kemarin itu kaya di saat rear grip, dan itu sebabnya dibuktikan oleh Pol Espargaro yang mampu mencetak waktu hasil yang bagus di kemarin latihan Mandalika dan kemudian di kemarin di Qatar yang dia bisa maju terus sehingga sampai akhirnya bertengger di 10 besar, dan Marc Marquez menunjukkan kemarin mampu cepat di kualifikasi. Ini menggambarkan bahwa sebenarnya yang saya bilang tadi di awal, bahwa pertarungan musim ini adalah motor yang siap tempur dan yang tidak siap tempur. Nah, Honda ini sudah mulai siap tempur. Meskipun kemarin Alex Marquez harus mengalami insiden crash dan Nakagami mengatakan memang masih ada yang perlu diulik lagi, yang mungkin dia rasa bisa mendapatkan potensi sebenarnya dari motor Honda 2022 ini. Jadi menarik nih Bang. Betul. Ya, bahwa sekarang akhirnya justru Marc Marquez yang harus beradaptasi dengan RC213V 2022 nih. Betul. Kalau kemarin kan pada saat memutuskan ban soft belakang itu kita udah dapet nih. Ternyata kemarin malah dia harus bersusah payah disalip Bastianini, disalip Brad Binder, hingga akhirnya harus finish di posisi luar podium. Itulah. Jadi kalau Honda nih sebenarnya tinggal nunggu kejutan lagi nih. Antara siapa nih pembalap Honda yang bisa tampil ke depan lagi? Betul. Apakah Marc Marquez lagi? Marc Marquez, Paul, atau Alex, atau malah Nakagami. Itu dia. Tapi di Indonesia tuh
Nakagami udah sebutin bahwa wah saya udah nggak sabar nih. Sabar ketemu Indonesia balapan di Indonesia nih gitu kan. Udah dapet dia kan salah satu yang bagus waktunya juga. Tapi Pol Espargaro juga, ini bahaya ini. Bisa nafsu kemarin ya seandainya mungkin tidak melakukan kesalahan melebar, mungkin dia masih bisa memberikan perlawanan. Kedua lah, ya. Atau kedua lah paling ini. Tapi susah sih. Brad Binder ya lagi-lagi deh. Iya. Bannya medium-medium ya sedikit lebih baik lah. Ya karena memang dia tidak punya pilihan. Paling mentok tuh medium-medium. Kalau soft udah kelar. Iya. Paling berapa lap kan? Iya. Dan gaya balapnya Brad Binder kan buset gitu, bukan pembalap yang bisa jaga tingkat keausan ban gitu. Agresif dia. Nah, Bang, ini tadi ngomongin soal Brad Binder. Brad Binder berarti KTM kan? Iya. KTM ini kalau kita lihat, apakah menurut Bang Joni udah siap juga? Jadi memang strategi KTM saat ini tidak ingin mencolok, apalagi dengan kehadiran Francesco Guidotti dari Pramac Racing yang selama ini kan ya diem tapi hasilnya bagus. Nah ini kemarin praktis memang KTM tidak sesumbar, tidak berkoar-koar bahwa dia akan tampil lebih bagus lagi. Dan kemarin itu kan kalau kita melihat hasilnya justru lebih jelek. Ya. Tidak ada yang menyangka, tapi ternyata mereka justru mencoba istilahnya operasi silent gitu, diem aja deh kita, yang penting di internal terjadi peningkatan yang mencolok. Salah satunya adalah bagaimana mereka beradaptasi dengan ban yang kompon lebih lembek, artinya dengan soft. Dia mencoba hal itu karena ntar di ronde yang lebih sering atau di Eropa kemungkinan besar akan bermain di tipe ban yang soft. Dan makanya kemarin pada saat di Qatar mereka memilih medium-medium karena satu, yaitu tadi jadwalnya lebih maju sehingga suhu aspal pun masih agak tinggi. Dan satu hal lagi sebenarnya yang kunci kemarin selain kombinasi medium adalah motor RC16 KTM ini sudah jauh lebih berkembang, terutama di high speed cornering. Ini diungkapkan oleh Brad Binder, thanks to Pedrosa. Terima kasih berkat Pedrosa, karena sekarang KTM tuh nggak bego gitu. Jadi pada saat menikung itu, kalau sebelum-sebelumnya mesin V4, kemudian kecepatan power cukup besar, pada saat masuk tikungan, KTM RC16 itu harus melakukan dibantu dengan pengereman baik depan dan belakang. Nah sekarang itu untuk high speed cornering cukup menutup gas, tidak menyenggol sedikit pun rem. Jadi itu udah menunjukkan bagaimana sasis RC16 ini udah begitu berkembangnya. Jadi kayak ya motor-motor karakter inline seperti Suzuki atau Yamaha. Ini diungkapkan oleh Brad Binder. Itu sebabnya kemarin ya pembalap Pol Espargaro merasakan agak kesulit juga nih untuk menyalip KTM di tikungan cepat. Dan ini menandakan bahwa setidaknya nanti di ronde Eropa KTM bakal memberikan kejutan. Wah, itu dia. Jadi itu tadi KTM memang. Betul. Ya walaupun ya hanya Brad Binder sih. Iya, karena kan yang Oliveira crash dan dua pembalap lain kan rookies juga ya. Betul, karena kan Oliveira notabene agak bertolak belakang nih karakternya, tidak agresif. Satu agresif, yang satu agak smooth. Nah pada saat dia mencoba push, bannya belum terlalu panas, akhirnya dia harus crash. Gitu. Nah, pasti teman-teman juga pengen tahu nih, ada apa dengan Yamaha dan juga Suzuki? Ini agak ya hasilnya berbeda lagi nih. Betul. Dibandingkan tahun lalu kan? Betul. Ada apa Bang dengan dua pabrikan Jepang ini nih? Kalau Yamaha sudah diungkapkan, kan sempat awalnya digadang-gadang, lu kemarin komplain top speed, berarti ini masalah top speed. Ternyata dibantah oleh Quartararo, bukan. Kalau di Qatar ini sebenarnya top speed tidak terlalu signifikan atau terlalu mencolok. Sebenarnya adalah problem yang dia rasakan rear grip dari Yamaha. Jadi artinya nih muncul lagi nih problem sejak 2007 soal daya cengkram ban belakang. Sementara karakter motor yang inline ini sebenarnya kalau rear gripnya bagus, udah nih enak. Nah kemarin itu Quartararo mengatakan di saat rear grip ini nggak dapet, dia coba push, pasti akan kehilangan waktu. Bahkan dia sempat bilang juga di tikungan 3-4 yang biasanya dia cukup kuat lah perkasa, di situ kemarin dia kesulitan karena setiap dia coba push itu pas keluar cornernya pasti agak spin dan motornya goyang. Ini mau nggak mau dia harus tutup gas dan ini terkompensasi dengan catatan waktu. Dan bukan hanya seorang juara dunia MotoGP 2021 yang mengeluhkan. Ini juga diungkapkan oleh
Andrea Dovizioso dan juga Morbidelli. Dovizioso bahkan bilang, lo bisa duel lagi dengan Marc Marquez kayak 2018-2019 ya? Gak bisa, gak perlu power, dia bilang. Saya tidak ini power, tapi saya butuh rear grip yang saat ini tidak ada di motor Yamaha. Jadi lagi-lagi kemarin kenapa Quartararo tidak bisa melakukan push, tidak bisa menembus ke podium, itu karena memang faktor ya Yamaha masih bermasalah dengan sistem elektroniknya dan terkendala lagi dengan faktor rear grip yang kadang-kadang katanya spin sendiri, kadang-kadang diturunin itu nggak keluar engine brake-nya. Ini agak mempengaruhi karakter balap, meskipun Quartararo bilang bahwa oke deh dengan kondisi motor seperti ini, mau nggak mau sekarang sayanya yang harus memberikan 100% kemampuan. Dan saat ditanya lagi nih, terus kalau gini-gini terus, saya terus akan mengurahkan kemampuan saya yang terbaik. Nggak pindah? Mungkin ini tanda-tanda istilahnya diplomatis gitu. Dia dan emang sepertinya agak berbeda dengan Quartararo tahun lalu dan sekarang yang setelah juara dunia. Ini kayak ada semacam apa ya? Ini kayak ngejaga-jaim ya? Satu jaim sekarang ya? Iya, satu jaim. Kedua kayaknya mungkin Quartararo tidak ingin frontal. Karena takutnya kalau frontal ini ya berdampak dengan apa yang terjadi dengan Maverick Viñales gitu. Kalau sampai seperti itu, ya di kondisi saat ini masih pembuktian gitu, karena Yamaha tetap akan memantau Quartararo dan katanya sih udah mulai melakukan negosiasi. Ini nah tinggal bagaimana nih, apakah negosiasinya lancar dalam artian feedback dari Quartararo tentang Yamaha yang lebih baik ini dipenuhin. Kalau dipenuhin mungkin ya paling tidak sebelum berakhir paruh musim pertama itu akan keluar statement. Karena kalau nggak gerak cepat nih Yamaha udah ada ngincer, ngincernya nggak kira-kira kan. Tapi kalau gue jadi Yamaha, gue pusing. Karena gini, gue udah ngasih top speed kan. Betul. Udah ngasih top speed, berarti ada sedikit pengubahan di mesin kan. Betul. Ya tadi balik lagi, dari perubahan mesin butuh juga penyesuaian pada elektronik. Betul. Nah ini yang harusnya apa ya diantisipasi oleh Yamaha nih. Iya. Perubahan karakter power ya berarti lo harus ngubah sedikit elektronik ya kan. Betul. Cuma ya tadi Bang, dari zamannya Rossi masih ada itu juga kagak kelar-kelar. Dan yang bingung lagi kan sekarang kan yang menjadi project leader M1-nya ganti Seki, sementara Suminya udah naik jabatan. Nah, apa pasal gitu kalau mau begini nih? Apa prestasi kan kalau kita berpikir secara logika, Sumi naik jabatan karena prestasi kemarin membawa Yamaha menang kan. Juara dunia. Seharusnya ya tentu ada perbaikan yang signifikan di musim ini. Nah, ini diganti Seki ini, tapi malah keluar keluhan yang ya klasik yang sejak 2017 menjadi problem Rossi, Viñales sampai keluar-keluar, sampai Viñales juga akhirnya memutuskan untuk putus kontrak, tidak muncul lagi. Ini yang akhirnya memang sempat menjadi tanda tanya. Nah, mungkin kita akan lihat karena memang Qatar sebenarnya masih cukup awal gitu dan juga kalau kita melihat masih akan ada 20 ronde ke depan. Kita akan lihat mungkin apakah Yamaha mempersiapkan untuk sirkuit-sirkuit yang sebenarnya karakter high speed di mana dia benar-benar kalah telak atau bagaimana itu. Oke. Nah, itulah Yamaha. Terakhir nih guys, Suzuki. Apa yang terjadi dengan Suzuki Bang? Iya. Tapi kalau gue ngeliat ini sebenarnya ada sedikit hasil positif lah, antara positif sama negatifnya agak berimbang. Betul. Kalau menurut Bang Joni gimana? Saya justru melihat memang belum ketemu formula time attack-nya ini, masih belum bagus meskipun secara performa istilahnya ritme balapnya atau race pace ini udah makin meningkat. Bahkan kalau kita lihat kemarin bagaimana Alex Rins mampu menembus catatan top speed tertinggi 355, mengalahkan Ducati yang saya pikir bakal dipecahkan lagi. Ini yang akhirnya ini, dan kedua adalah memang kemarin lagi ya pilihan ban. Karena kemarin kalau kita melihat Suzuki itu bermain di medium soft cukup bagus, cuman lagi-lagi kemarin di saat kualifikasi ada problem di mana angin, kemudian pasir masuk ke aspal. Ini yang jadi agak membuat problem. Sepertinya kemarin pun kedua pembalap juga masih ada sedikit kurang puas dengan performa yang ada, meskipun dia cerita itu baik Alex Rins dan Joan Mir bilang secara race pace sebenarnya kuat, cuman karena memang kemarin start di posisi yang tidak sesuai, yang ya lagi-lagi bahwa momok Suzuki ini adalah
tidak start di posisi 2 terdepan nih, sehingga mereka harus terganjal. Dan kemudian kemarin pemilihan bannya juga cukup krusial, menuntut menjaga tingkat keausan ban, dan kemarin sempat ya dipaksain tapi keburu habis sehingga mereka memutuskan untuk menjaga posisi yang ada. Nah, saya pikir nanti di Indonesia ini akan menjadi momentum tersendiri juga buat Suzuki, karena ya karakternya kebanyakan kan high speed cornering nih. Dan tapi kita juga nggak tahu kan high speed cornering dengan ya maaf kata nih Bang, high grip atau low grip nih. Ya, karena kan nah, itu baru tanggal 10 tergantung ya? Dari aspalnya. Kalau misalnya aspalnya ya maaf guys, kembali mengelupas. Oke. Ini kan ya kemarin menjadi low grip. Iya. Yang seharusnya high grip semuanya. Iya. Ini perlu diwaspadain juga. Cuma paling tidak dengan peningkatan top speed, saya rasa ya Suzuki udah bisa lah. Karena kalau kita lihat top speednya ya tadi Bang Joni bilang, ini jauh. 10 km per jam sama Yamaha. Sama Ducati. Oh, Ducati sih beda-beda tipis, karena di track lurus masih bisa fight. Iya, masih bisa fight dia. Nggak kayak waktu Qatar kemarin. Mir sampai bengong di libas Ducati dua-duanya tuh. Jarko sama Peko. Kemarin masih maksa diduelin. Nah, jadi makanya tadi gue bilang, gue ngeliatnya ada sisi negatif sama sisi positifnya di Suzuki. Iya. Ya, sisi positifnya udah pasti perubahan mesin yang lebih baik. Betul. Dengan ya tadi karakter high speed cornernya sudah sedikit lebih baik, ditambah top speed. Top speed tinggal ya tadi yang Bang Joni bilang nih, pengelolaan manajemen untuk time attack. Itu time attack jadi kita masih nunggu kiprahnya Livio Suppo nih. Iya, Livio Suppo dia akan melihat apa nih, karena selama ini kan problem di tahun lalu itu sebenarnya di David dulu udah sempat terpecahkan tuh. Kemudian dia hengkang, dipegang oleh Saharasan, bingung nih. Apakah sisi teknis, apa sisi mental pembalap? Nah, makanya sekarang ditugaskanlah Livio Suppo untuk mengelola manajemen mental dari pembalapnya Alex Rins dan Joan Mir. Oke. Nah, itulah guys, sedikit pembahasan kita tentang review MotoGP Qatar 2022. Oh iya, lupa Aprilia Bang. 5 kata deh. Aprilia ya 5 kata deh. Masih butuh, cuma kalau pamannya banyak kata. Saya bisa emang kasih acung jempol buat Alexis Espargaro karena mampu tampil cukup baik dari akhir sampai awal, dan bukan lagi motor yang itu separuh napas, udah bisa duel, udah konsisten. Udah konsisten. Nah, mungkin untuk Maverick Vinales masih butuh waktu. Tidak gampang untuk tampil berubah dari mesin yang motor yang selama ini digunakan, dan bahkan dari awal dia menggunakan inline pindah ke V4. Ya harapannya sih bisa lebih baik lagi, segera memberikan kejutan. Ya, itulah dia. Gue ngeliatnya seperti itu juga Bang. Aprilia udah cukup konsisten. Betul. Karena biasanya Alex Espargaro yang tadinya cuma di depan, udah beberapa lap mundur gitu. Enggak kemarin tuh. Kemarin tetap stay di depan. Orang coba ngejar Marc Marquez kan dia. Fight lagi kan? Gila. Oke guys, saya Kabudiansyah dari Otoris ID dan juga gridauto.com. Mohon pamit guys. Saya Joni Lono Mulia dari motorplusonline.com. Terus pamit. See you guys. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.